Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah tentang rencana diizinkannya bioskop atau tempat-tempat pertunjukan untuk boleh beroperasi kembali. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Kita akan membahas bagaimana strategi bioskop di tengah pandemi bersama Public Relation Manager dari CGV Indonesia, Hariman Halid. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi, dan untuk membahas strategi bioskop di tengah pandemi saat ini, kita sudah bersama dengan PR atau Public Relation Manager dari CGV Cinema, Hariman Halid. Halo Mas Hariman, apa kabar? Halo Erik, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Selamat Sehat, Idul Mas. Fitri. Selamat Idul Maaf Fitri lahir juga. batin, sehat, alhamdulillah. Mas, ini kan 5 Juni katanya mal-mal nih akan dibuka kembali nih Mas. Nah, untuk bioskop sendiri, apakah akan mengikuti mal atau seperti apa Mas? Ya, kita memang sudah dengar, kita sudah baca juga instruksi dari pemerintah mengenai rencana pembukaan mal pada tanggal 5 Juni. Memang sebagian besar bioskop CGV itu ada atau berada di dalam mall. Tapi dari kita CGV Cinemas Indonesia memang ketika mall buka, otomatis bioskop juga tidak akan otomatis buka gitu ya. Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah tentang rencana diizinkannya bioskop atau tempat-tempat pertunjukan untuk boleh beroperasi kembali. Karena yang kami terima atau yang kami pahami tentang rencana pembukaan mall pada tanggal 5 Juni itu hanya mall saja. Karena bisnis kami adalah bisnis pertunjukan, bioskop, pertunjukan film, di mana kami menempatkan orang-orang dalam satu ruangan untuk menyaksikan atau menikmati pertunjukan film, dan itu memang agak sedikit berbeda dengan kondisinya dengan mall. Jadi kami masih akan menunggu instruksi selanjutnya, baik itu dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah setempat yang mengatakan bioskop atau tempat pertunjukan itu boleh beroperasi kembali. Saat ini memang kami masih menutup sementara kegiatan bioskop kami. Oh, jadi intinya untuk informasi pembukaan bioskop itu dari pemerintah dan daerah juga sendiri belum ada ya, hingga saat ini nih? Kalau yang mengatakan bioskop boleh beroperasi kembali itu belum ada sebenarnya. Yang ada, yang kami pahami, yang kami terima adalah pembukaan pusat perbelanjaan ataupun mall itu bisa beroperasi kembali. Tapi ini kan harus dipahami kondisinya agak sedikit berbeda mall dengan bioskop ya. Bioskop itu kan kami mengumpulkan orang dalam satu ruangan tertutup gitu. Ruangan tertutup bersama-sama untuk menyaksikan atau menikmati pertunjukan film, dan kondisinya memang agak sedikit berbeda dengan mall gitu. Jadi kami masih menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Pada waktu penutupan yang lalu itu ada instruksi khusus, ada kata-kata khusus dari pemerintah setempat yang mengatakan tempat-tempat pertunjukan, bioskop harap ditutup sementara. Nah, kalau seperti ada instruksi seperti itu, kami akan patuh, kami akan tetap mengikuti instruksinya dari pemerintah. Tapi saat ini yang kami terima, yang kami pahami, belum ada kata-kata yang mengatakan bioskop boleh beroperasi kembali atau bioskop boleh kembali dibuka. Jadi kami masih menunggu instruksi selanjutnya. Baik, Mas, kalau sampai bioskop memang dinyatakan boleh beroperasi kembali, nah dari pihak CGV sendiri ini apa yang akan dilakukan? Tentunya ini kan masa pandemi ini sepertinya akan panjang nih Mas, dan adakah strategi khusus kalau sampai diizinkan beroperasi kembali, apakah akan tetap sama cara pengoperasiannya dari pihak CGV sendiri atau seperti apa Mas? Pertama-tama dalam pandemi ini, dalam masa penutupan sementara ini, bukan berarti bioskop kita biarkan begitu saja ya. Tentunya tetap ada cinema manager, tetap ada
staff maintenance kita, tetap ada staff programming kita yang memantau ataupun memonitor kondisi bioskop kita paling tidak itu 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali, 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Dari 2 kali dalam seminggu mereka datang untuk memantau kondisi bioskopnya seperti apa, karena banyak juga stok-stok mulai dari makanan, mulai dari file-file film yang harus mungkin dibersihkan. Kalau misalnya memang ada makanan yang rusak, memang harus dibuang. Jadi kondisinya memang terus dipantau. Termasuk juga kebersihan fasilitas bioskop. Agar tidak berjamur, misalnya kita terus melakukan vakum, menyapu, membersihkan, agar kondisi bioskopnya tetap prima. Itu dalam masa pandemi. Nah, dan ketika bioskop boleh diizinkan untuk beroperasi kembali, makanya bioskopnya kita udah siap, dari segi fasilitasnya udah siap, dari staffnya pun ada prosedur-prosedur kesehatan, kebersihan yang lebih ketat yang akan diberlakukan. Misalnya kalau dari sisi staff ya, kalau staffnya ketika masuk diukur temnya dulu. Kalau temnya di atas 38 derajat Celcius, dia nggak akan boleh masuk, nggak bisa bekerja gitu. Jadi diistirahat dulu di rumah. Dan kita juga menyiapkan tempat-tempat isolasi bila mana ada pengunjung, misalnya ada pengunjung yang terindikasi terkena dampak COVID-19, kita sudah siapkan ruang isolasi untuk kemudian nanti ada petugas medis yang datang untuk membawanya ke tempat ke rumah sakit. Lalu misalnya nanti pembelian tiket hanya bisa dilakukan cashless atau via online, ya tidak menerima cash gitu ya. Dan ketika harus membayar cash, misalnya ketika harus membayar makanan, minuman, ketika harus membayar cash, itu kami siapkan tray atau semacam alas gitu ya, alas untuk menyiapkan uangnya, jadi tidak berkontak langsung dengan si pengunjung. Dan juga ketika ada partisi semacam baik itu nanti dari mika ataupun dari plastik antara customer dan juga antara dengan staff, ketika melakukan transaksi ataupun ada pertanyaan dari customer, itu tidak langsung kontak langsung, ada partisinya, ada pembatasnya antara customer dengan si staff kita. Nah, pada awal-awal pembukaan nanti tentunya juga ada standar ataupun ketentuan dari pemerintah yang memperlakukan kita, misalnya bioskop tidak boleh full capacity. Kapasitasnya misalnya dalam satu auditorium itu 100 tempat duduk, mungkin kita hanya boleh mengisi 50%-nya saja, misalnya 50, hanya boleh diisi 50 orang gitu. Tentunya ini dengan jarak antar tempat duduk ya, ketika penonton ada yang masuk, kita akan pastikan jarak antara satu penonton dengan penonton lain itu ada jarak 2 kursi, paling tidak 1 meter gitu antara satu penonton dengan penonton lainnya. Jadi tidak mungkin kita akan beroperasi full capacity, full occupancy, karena diberikan jarak antar penonton gitu. Dan juga sebelum film dimulai, tentunya ada video-video tentang COVID-19, apa yang sudah kami lakukan, itu kami lakukan terus di awal-awal pembukaan bioskop ini. Dan rencana ke depannya memang ada beberapa inovasi juga yang kami lakukan, baik itu dari sisi ya cashless, mungkin kami juga akan lebih banyak bekerja sama dengan online merchant untuk memberikan promosi-promosi ataupun kerjasama kolaborasi dengan terkait dengan kemudahan dalam mendapatkan tiket bagi penonton. Jadi banyak yang akan kita lakukan. Tentunya the new normalnya juga akan berubah juga standar-standarnya, standar-standar kesehatan dan juga standar kebersihan bagi penonton dan juga bagi staf kita. Nah, Mas Hariman, itu kan tadi Mas Hariman menjelaskan bahwa nantinya kalau sampai ini diizinkan beroperasi kembali, kayak kursi penonton itu akan jaga jaraknya 1 meter. Berarti kan ini berkurang Mas kapasitasnya, tadi yang Mas bilang dari 100 mungkin akan 50. Nah, dari sisi harga sendiri itu apakah akan tetap sama? Karena kan mengingat tadinya jumlahnya bisa 100 berkurang jadi 50 penonton, 50 kursi itu. Bagaimana dengan sisi dari harga Mas? Kalau dari harga, memang di awal-awal pembukaan ini kami ingin kampanyenya yang ingin kami tekankan di sini bahwa bioskop kami aman, bioskop kami tetap dijaga kebersihan dan juga kesehatannya,
fasilitas kami tetap mengutamakan kebersihan. Dan ini yang kami fokus lebih dahulu mungkin dalam 1 bulan, dalam 2 bulan waktu setelah awal pembukaan, agar masyarakat tahu kalau menonton di bioskop juga aman. Menonton bioskop bioskop kami juga aware akan situasi terkait dengan COVID-19 ini. Jadi kami ingin fokus dulu kepada penonton bahwa di masa pasca COVID-19 ini, it's okay loh kita datang ke bioskop, silakan menikmati bioskop kami, silakan karena banyak juga kalau dari sosmed kita, dari beberapa follower kita, mereka banyak yang kangen bioskop, kangen nonton di CGV, kangen nonton film di Indonesia, kangen nonton film box office atau film Indonesia. Jadi kami ingin memastikan kalau ketika kami boleh beroperasi kembali, kami ingin memastikan kalau bioskop kami juga aman, kami tetap menjaga protokol kesehatan, memberlakukan protokol kesehatan kebersihan yang ketat sesuai dengan instruksi pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Jadi kami ingin pastikan itu terlebih dahulu. Caranya dengan kami kampanye melalui media sosial dan juga dengan special price, tentunya special price harga tiket yang kami berlakukan di awal-awal opening pembukaan ini. Tentunya nanti setelah masyarakat juga aware akan keamanan dan juga kebersihan di bioskop dan COVID-19 ini sudah hilang, ya tentunya kami akan berlakukan pelan-pelan secara bertahap, kami akan melakukan harga normal kembali tentunya. Oke, baik. Mas Hariman, ini sejak COVID ini sejumlah negara itu kalau saya baca-baca itu mereka merubah bioskop mereka dengan zaman dulu itu kita naik mobil terus melihat gitu kan. Nah, apakah CGV juga ada kepikiran ke arah situ, Mas? Ya. Tentunya apapun langkah-langkah ataupun hal-hal yang dilakukan untuk bagi masyarakat mengapresiasi film, kesenian, kami akan dukung. Kami juga appreciate itu. Membuat drive-in cinema itu sebenarnya butuh lahan yang sangat luas, sangat besar, dan kondisi di Indonesia dengan cuaca yang panas, hujan. agak sulit menemukan lokasi yang luas, terutama di Jakarta gitu ya. Lahannya juga sudah sangat mahal sekali. Kita tidak tahu juga kondisi marketnya bagaimana dengan drive-in cinema ini. Kita belum saat ini belum berpikiran ke arah situ, ke arah membuka drive-in cinema. Tapi yang pasti kita fokus dulu pemulihan pasca COVID-19 ini. Kita harus jeli juga melihat pangsa pasar kita, karena fokus CGV saat ini memang untuk berekspansi di tempat-tempat ataupun di kota-kota yang sebelumnya belum ada CGV ataupun belum ada bioskop di Indonesia. Karena masih banyak kota-kota di Indonesia yang mereka belum ada bioskop di kotanya mereka sendiri gitu. Jadi kita mau fokus ekspansi di kota-kota tersebut, kota-kota itu dulu, kota-kota kecil, untuk memberikan akses bagi masyarakat untuk bisa menonton film-film nasional, film-film box office. Jadi mereka tidak harus pergi atau tidak harus ke kota lain dulu untuk menonton bioskop, tapi ketika ada bioskop di kota mereka, kan mereka jadi lebih mudah untuk mendapatkan menonton film-film box office ataupun film-film Indonesia. Jadi fokus kami sebenarnya ekspansi ke daerah-daerah, Erik. Oke, Mas, kalau untuk CGV sendiri itu sudah ada berapa bioskop di Indonesia? Di berapa kota? Ada di berapa kota, Mas, untuk CGV sendiri, Mas? Oke, saat ini kita ada di 33 kota, ada di 15 provinsi. Jumlah bioskop kami ada 68. Itu layar ya? Apa gimana, Mas? Enggak, bioskopnya 68, layarnya 397 layar. Oh, 370 berapa? 397 layar. Wow, banyak juga ya, Mas ya? Iya. Oke. Jadi mungkin kalau layar itu kan
ya dalam satu bioskop mungkin ada 5 layar, ada 7 layar, ada 8 layar. Kalau di Grand Indonesia bahkan yang paling banyak itu ada 11 layar. Jadi bermacam-macam sih dalam satu bioskop biasanya ada berapa layar. Oke, jadi paling banyak di Grand Indonesia ya Mas ya. Grand Nah Indonesia. ini di provinsi yang paling ujung yang ada CGV di mana nih Mas di Indonesia? Kalau di sebelah di timur itu ada di Mataram, di Nusa Oke, Tenggara oh Barat. Mataram, oke. Kalau di paling atas di Sumatera. utara di Sulawesi Utara, di Oh, Manado. Sulawesi. Manado juga ada ya. Ya. Terus langkah ke depannya Mas untuk CGV ini, tadi kan Mas bilang akan sistem cashless juga ya. Berarti orang nanti beli tiket by online ya, dari rumah datang nggak usah ngantri, langsung ngeprint tiket sampai bioskop gitu Mas ya. Betul. Oke. Langkah-langkah lainnya ada lagi Mas untuk ke depannya? Sebenarnya misi CGV itu ingin membuat cultureplex. Cultureplex kita namakan cultureplex karena kita ingin menjadikan bioskop CGV itu tidak hanya sebagai tempat menonton film, tapi merupakan ruang seni budaya atau tempat untuk pementasan seni budaya dan tidak hanya film. Dan ini sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat CGV kita yang di FX Jakarta gitu ya, itu ada lapangan basketnya. Oh, Erik, enggak? ada lapangan basketnya. Oh, jadi tidak hanya menawarkan sensasi menonton aja ya, Mas. Berarti untuk keluarga datang bisa fun juga di dalam CGV ya. Itu cukup peminatnya cukup banyak nih. Itu sudah kita lakukan hampir 2 tahun lebih gitu ya. Di CGV FX itu ada lapangan basket. Biasanya orang-orang karyawan setelah lepas kantor, mereka main basket. Sewa lapangan untuk main basket. Dan itu standar internasional lapangannya. Dan di CGV FX juga, misalnya ini salah satu contoh aja ya. Di studio satunya itu ada namanya CGV ruang kreasi. Ruang kreasi itu adalah ruang untuk wadah bagi bagi produser-produser independen lokal yang ingin menampilkan karyanya kepada penonton, kepada masyarakat Indonesia gitu. Jadi mereka ini adalah produser-produser independen, tidak terikat dengan suatu label production house atau apa. Mereka mereka bikin sendiri, mereka kelola sendiri, dan mereka ingin hasil karyanya itu ditampilkan gitu. Nah, kita punya wadahnya di situ, namanya CGV Kreasi. Di studio 1 itu, di auditorium 1 itu juga bukan hanya juga tempat menonton, tapi kami sediakan ruangan itu, auditorium itu untuk misalnya talk show, untuk pementasan seni, konser, mini konser, presentasi untuk untuk orang-orang kantoran. Jadi bisa dilakukan di auditorium 1. Terus kita juga berinovasi dengan membuat suatu CGV Kitchen, itu restoran dining, restoran untuk family. Jadi tidak hanya untuk penonton yang sudah membeli tiket, penonton yang hanya ingin menikmati sajian makanan CGV bisa datang ke CGV Kitchen, nama itu ada di CGV Plaza Grand Indonesia, dan juga ada di Pacific Place. Itu ada 2 di situ. Itu CGV Kitchen namanya. Dan juga sekarang kita lagi membuat konsep namanya warung mie. Warung mie itu sajian ya, kita anggapnya snack lah ya. Mie itu kan snack. Kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan istilahnya. Tapi di sini konsepnya adalah warung mie. Itu makanannya makanan Korea, ada makanan Korea, ada makanan Indonesia juga. Jadi di situ buat nongkrong-nongkrong lah, buat nongkrong anak-anak muda yang mau nongkrong, yang mau ketemu sama temannya, ngabisin waktu tanpa harus menonton, mereka juga bisa datang gitu. Jadi ini yang ingin kami fokuskan dulu, cultureplex, tidak hanya sebagai tempat menonton, tapi wadah untuk pertemuan seni budaya. Karena di CGV Grand Indonesia juga kita pernah membuat konser Raisa, gitu. Peminatnya juga cukup banyak gitu. Atau konser band musik terkenal gitu, melalui film, melalui studio, melalui layar kaca gitu. Itu juga bisa kita lakukan di CGV. Jadi tidak hanya sebagai tempat menonton film, tapi juga ruang pementasan seni budaya. Jadi inovasinya banyak juga ya CGV ini ya, tidak hanya menonton film, CGV juga mensupport
teman-teman yang indie, khususnya film lokal, dengan memberi ruang mereka satu studio untuk menampilkan hasil karyanya. Betul, Nah, dan itu setelah pementasan filmnya itu nanti akan ada pembahasannya juga dari produser film ke penontonnya. Jadi sama-sama bertukar ilmu lah dan pengalaman dari pembuatan film tersebut. Oke, Mas, kalau untuk dari sisi film nih Mas, kan tentunya CGV sendiri tutup udah dari kapan ya Mas? Dari 23 Maret. Oke, 23 Maret. Nah, tentunya itu kan beberapa film bisa dibilang tertunda ya Mas ya? Apa gimana tuh? Nah, nanti kalau sampai beroperasi kembali, ya kan, taruhlah mungkin oke lah, misalkan Juni besok nih, oke, bioskop boleh dibuka kembali. Nah, nasib film-film yang terdahulu nih yang bulan-bulan kemarin itu, apakah akan tayang kembali atau dipakai film-film yang ada di bulan ketika mulai beroperasi itu Mas? Seperti apa? Tim programming kita sebenarnya sudah menyiapkan juga ya playlistnya apa aja yang akan kita tayangkan ketika kita boleh beroperasi kembali. Jadi memang benar waktu sebelum kita diminta tutup sementara terkait dengan COVID-19 ini, sebenarnya sudah ada susunannya, itu sudah ada jadwal-jadwal para PH dan juga produser film udah menjadwalkan film ini akan tayang tanggal segini, film ini tayangnya di hari ini. Tapi karena COVID ini akhirnya semuanya kan menunda. Toh mereka hanya menunda sebenarnya, Erik. Bagi kita sih nggak masalah dalam hal kerjasama ini. CGV ini sebenarnya kan pihak yang sebagai venue untuk memutarkan film tersebut. Yang punya film kan tetap produser filmnya ataupun dari production house-nya. Mereka yang punya film. Ketika mereka memutuskan untuk menunda, kita sebenarnya nggak masalah. Toh kita hanya tempat sebagai pemutaran film saja gitu. Mereka juga tidak membatalkan sih. Mereka hanya menunda. Nanti ketika situasinya sudah mereda dan kita boleh beroperasi kembali, nanti kita jadwal ulang ya. Oke, kita nggak masalah, kita akan jadwalkan, dan tim programming kita juga sebenarnya udah menjadwalkan, masih tetap menjalin komunikasi dengan para PH dan juga para produser film untuk menjadwalkan kapan mau film mereka untuk ditayangkan. Dan pada bulan, misalnya kita boleh beroperasi di bulan Juni ini misalnya, memang ada beberapa film yang akan rilis di bulan Juni. Ya, betul. Baik itu film dari luar negeri maupun juga film-film Indonesia yang sebelumnya sebenarnya sudah dijadwalkan tayang sebelum penutupan karena COVID-19 ini. Jadi bagi CGV sebenarnya tidak ada masalah, toh mereka hanya menunda saja, bukan membatalkan, dan kita bisa reschedule aja, kita bisa bicarakan kembali dengan PH, dengan produser film, kapan baiknya film mereka mau ditayangkan, dan skemanya itu bagaimana, apakah ada special price untuk awal-awal pembukaan, itu subject to be discussed dengan para produser film. Toh selama ini tim program kita juga tetap menjalin komunikasi dengan mereka, jadi hubungannya juga cukup baik dengan mereka. Oke, baik. Jadi intinya kalau CGV ini mendukung pemerintah, tentunya kalau sampai bioskop kembali dibuka, tentunya akan tetap mengedepankan protokol kesehatan ya CGV ya Mas Hariman ya. Dan tentunya inovasi-inovasi ke pasca COVID sudah dipersiapkan oleh CGV, diantaranya pembelian tiket secara online dan jaga jarak antar penonton yang tadinya misalkan satu studio 100 kursi akan berkurang mungkin 50 kursi seperti itu. Jadi semuanya sudah dipersiapkan oleh CGV sendiri ya Mas ke depannya. Sudah. Jadi itu juga termasuk misalnya notifikasi ataupun semacam informasi tentang COVID-19, baik itu di area lobi kita, di dalam studio kita, baik itu melalui penayangan video sebelum film dimulai. Jadi itu yang kita lakukan. Dan satu lagi yang juga nggak kalah penting juga, karena banyak bioskop kita berada di dalam mall, kita juga berkomunikasi dengan pihak mall. Tetap menjalin komunikasi, tetap mengajak mereka dengan mall untuk berkoordinasi lah terkait dengan pengunjung, karena yang menjadi filter pertama sebenarnya kan dari pihak mall. Ketika ada pengunjung yang mau masuk menonton bioskop misalnya di dalam mall gitu,
kan mereka masuk melalui mall dulu gitu. Jadi filter pertamanya sebenarnya dari pihak mall. Ketika mereka ada pengunjung masuk, mereka harus screening dulu kan. Ketika misalnya suhu tubuhnya 38, ya mereka nggak boleh masuk, jangan dikasih masuk gitu loh. Kalau dikasih masuk kan ya dampaknya juga bisa berbahaya gitu bagi orang lain. Jadi kami juga tetap berkomunikasi dan menjalin koordinasi juga dengan pihak mall. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Ini karena ini kan sebentar lagi juga mall akan dibuka, dan pasti kan teman-teman juga bertanya-tanya, wah mall dibuka nih, bioskop gimana nih? Ternyata bioskop belum ada ya keterangan resminya untuk buka. Sementara ini masih pihak mall. Mungkin akan menyusul, tapi intinya di 5 Juni besok bioskop belum beroperasi, ya kan, dalam waktu dekat. Iya, kalau di CGV kita belum ada rencana kita sih, kita belum ada. CGV belum ya, untuk bioskop lain belum tahu ya. Juni. Ya, intinya untuk CGV karena belum ada instruksi ataupun surat dari pemerintah yang mengatakan bioskop boleh beroperasi kembali seperti waktu kita diminta tutup oleh pemerintah pada Maret lalu misalnya. Itu jelas di dalam suratnya dituliskan bidang usaha yang diminta tutup itu ada bioskop di situ ditulisnya. Salah satunya poinnya ya. Itu kita harus tutup, mau tidak mau kita harus tutup. Nah sekarang terkait dengan mall ini kita belum terima ya. Belum ketemu ada kata-kata yang mengatakan bioskop boleh beroperasi kembali. Baik. Hanya dikatakan perbelanjaan. Ya, semoga dengan new normal semuanya bisa seperti dulu setidaknya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan tentunya Mas Hariman. Ya kan, masuk bioskop tetap harus pakai masker dong. Ya kan, apapun juga, dan di screening segala macam, dan harus jauh-jauhan. Gitu kan. Siap Mas Hariman. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Dan CGV juga semakin banyak lagi di Indonesia dan lebih berkembang lagi. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian diskusi saya dengan Public Relation Manager CGV Indonesia, Mas Hariman Halid. Jangan lupa subscribe dan like channel Erik Gumaryadi.